Om Swastiastu. Murid-muridku yang tercinta, selamat berjumpa untuk yang pertama kali, untuk yang perdana kali di tahun pelajaran 2020-2021. Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa situasi keadaan adanya virus COVID-19 ini yang belum bebas dari wilayah kita, dari lingkungan kita, terutama di Bali, itu masih mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, atau lebih kerennya pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum kita memulai, mari kita memohon kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, mohon bimbingan, mohon tuntunan, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dilancarkan dan mendapat anugerah darinya. Mari kita berdoa dengan menggunakan mantra Guru. Berdoa mulai. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Satsat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namah. Om Hyang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada Guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memujamu. Selesai. Murid-muridku yang Bapak cintai, untuk pelajaran agama pada pagi hari ini itu materinya adalah yoga menurut susastra Hindu. Sebagai bahan referensi, siswa bisa menggunakan buku pendidikan agama Hindu yang sudah dapat dipinjam di perpustakaan. Kemudian Bapak mengharapkan siswa untuk melakukan literasi terhadap buku ini, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak sampaikan nanti betul-betul dapat dipahami. Nah, kemudian dengan pemahaman siswa itu nanti dapat memenuhi atau dapat menjawab pertanyaan maupun tugas-tugas yang Bapak berikan pada pembelajaran kali ini. Sekali lagi, materi pokok dari pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti pada pertemuan hari ini adalah yoga menurut susastra Hindu. Sedangkan indikatornya adalah menghayati yoga asana secara teori dan praktik menurut susastra Hindu. Para peserta didik yang Bapak kasihi, pernahkah kita mendengar kata yoga? Bapak yakin semua pasti pernah mendengar kata tersebut. Karena yoga merupakan salah satu bagian dari ajaran agama Hindu. Yoga berasal dari urat kata yuj yang berarti menggabungkan atau hubungan yang harmonis dengan objek yoga. Ajaran yoga dimuat dalam buku Yoga Sutra yang ditulis oleh Resi Patanjali. Yoga merupakan jalan utama dari berbagai jalan untuk mendapatkan kesehatan pikiran dan kebugaran badan agar selalu dalam keadaan seimbang. Ada beberapa pengertian tentang yoga yang terkandung dalam buku Yoga Sutra, diantaranya. 1. Yoga adalah ilmu yang mengajarkan pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang ketiga, yoga diartikan sebagai sebuah proses penyatuan diri dengan ide Sang Hyang Widi secara terus-menerus. Jadi, dari 3 definisi yoga yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yoga adalah sebuah teknik yang memungkinkan seseorang untuk menyadari penyatuan roh manusia dengan Paramatman melalui keheningan pikiran. Yoga pertama kali diajarkan oleh Maharshi Patanjali dalam bukunya Yoga Sutra.
Tetapi jauh sebelum ajaran yoga ini ditulis oleh Resi Patanjali, unsur-unsur ajaran yoga sesungguhnya sudah ada. Seperti dalam kitab Sruti, Smriti, Itihasa, maupun Purana. Kitab Yoga Sutra, karya Maharesi Patanjali, dikelompokkan atas 3 bagian atau pada yang seluruhnya terdiri dari 194 sutra, yaitu bagian yang pertama disebut dengan Samadhi Pada, yang berisi tentang sifat, tujuan dan bentuk dari ajaran yoga. Yang kedua adalah Sadhana Pada, menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara untuk mencapai samadhi, tentang kedukaan, karma pala, dan lain-lain. Dan yang ketiga Vibhuti Pada, menjelaskan aspek sukma atau batiniah serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Dan yang terakhir, yang keempat, Kaivalya Pada, menjelaskan alam kelepasan dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Muridku tercinta, apapun yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga yoga yang pertama kali diajarkan oleh Resi Patanjali merupakan sebuah anugerah dari beliau yang dapat dipelajari sebagai pengetahuan rohani dan jasmani untuk memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun manfaat dari ajaran yoga adalah yang pertama sebagai jalan untuk tujuan hidup yang tertinggi, dan terakhir yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma, yaitu bahagia di dunia dan akhirat, atau yang sering juga disebut moksa. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dilakukan melalui mempraktikkan berbagai macam gerakan yoga asanas. Anak-anakku yang tercinta, demikian pelajaran agama Hindu dan budi pekerti dengan materi yoga menurut Susastra Hindu. Mudah-mudahan saja bermanfaat untuk kita bersama, terutama bukan saja untuk mencari nilai, tetapi betul-betul yoga itu dimanfaatkan untuk kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita betul-betul menjadi generasi yang sehat. Demikian untuk pertemuan kita yang pertama. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.